Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kebahagiaan dalam kitab Kimia Usahadah. Mengenal diri, resep awal kebahagiaan. Resep kimia kebahagiaan ternyata tidak perlu dicari jauh-jauh karena sejatinya semua bahannya telah terkumpul dalam diri setiap manusia. Sebab kebahagiaan sejati hanya dapat diraih ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan dirinya yang paling inti. Inti dari seorang manusia adalah hati nuraninya. Sedangkan bagian yang lain adalah pembantu hati nurani. Imam Ghazali mengibaratkan manusia sebagai kerajaan dengan hati nurani sebagai rajanya. Akal sebagai penasihat, syahwat sebagai gubernur, amarah sebagai polisi, anggota tubuh sebagai pelayan atau pekerjanya. Dengan demikian, seperti raja, peran hati adalah memutuskan perkara final sesuai dengan arahan dan nasihat dari akal. Syahwat berguna untuk memenuhi kebutuhan biologis demi kelangsungan hidup individu dan kebutuhan seksual demi kelangsungan generasi. Amarah bertugas mendisiplinkan tubuh dan membela diri, sementara anggota tubuh bekerja untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan tersebut. Akan tetapi, meskipun semua bagian manusia memiliki fungsi yang baik, syahwat dan amarah juga menyimpan bahaya tersendiri. Layaknya gubernur yang korup, syahwat yang tak terkendali akan menyengsarakan diri sendiri. Layaknya polisi yang zalim, amarah yang tak terkontrol dapat menyakiti orang lain. Sebagaimana suatu kerajaan akan makmur jika raja mengambil keputusan dengan sesuai arahan nasihat yang tulus. Diri manusia akan selamat jika mengambil keputusan sesuai dengan dorongan akal sehat. Sebaliknya, manusia akan hancur dan menderita apabila yang didengarkan oleh hatinya adalah bisikan syahwat dan amarah yang di luar kendali karena akal sehat yang sakit. Sifat-sifat manusia dan kebahagiaannya. Menurut Imam Ghazali, manusia adalah makhluk yang unik. Tubuhnya diciptakan dari tanah liat, dari unsur bumi, dari alam material atau alamul mulk. Sedangkan ruhnya ditiupkan langsung oleh Allah dari alam transendental atau alam malakut. Manusia dengan begitu adalah horizon, pertemuan antara bumi dan langit. Ia tidak seperti iblis yang selalu jahat, tidak pula seperti malaikat yang selalu baik. Manusia adalah makhluk di antara. Pilihan hati nuraninya yang kelak menentukan nasibnya. Manusia berpotensi lebih mulia dari malaikat, tetapi juga menyimpan keburukan seperti setan. Demikian pula dengan kebahagiaannya. Manusia bisa berbahagia lewat cara yang kotor ataupun jalan yang suci atau bersih. Imam Ghazali menyebutkan bahwa dalam diri manusia tersusun 4 sifat, yaitu sifat hewan ternak atau al-bahaim, sifat hewan buas atau asiba, sifat setan dan sifat malaikat. Masing-masing dari sifat tersebut mempunyai bagian kebahagiaannya masing-masing. Sifat hewan ternak bahagia dengan pemenuhan syahwat biologis dan seksual. Sifat hewan buas bahagia dengan pelampiasan amarah. Sifat setan bahagia dengan makar akal yang jahat. Sifat malaikat bahagia dengan menyaksikan keindahan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Mujahadah meramu kebahagiaan abadi. Bahagia adalah hal yang mudah, tetapi sebagian besar kebahagiaan dunia adalah sementara.
Karena itu, yang sebenarnya dicari oleh setiap insan adalah kebahagiaan yang sempurna dan abadi yang tak lekang oleh masa. Lantas di mana letak kebahagiaan abadi tersebut? Melihat keempat sifat manusia, sifat hewan ternak, sifat hewan buas, sifat setan, sifat malaikat, dan sekiranya jelas bahwa kebahagiaan abadi manusia tertanam dalam sifat malaikatnya pada hati nurani untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah, menyaksikan keindahan ilahi. Manusia tidak bisa berbahagia dengan menenggelamkan dirinya pada kebahagiaan yang dirasakan oleh syahwat saja. Alasannya sederhana bahwa semua bagian manusia diciptakan untuk melayani kepentingan hati nurani sebagai intinya. Mengejar kebahagiaan selain kebahagiaan hati nurani sama saja memperbudak raja dan merajakan budak. Sebuah cara hidup yang terbalik. Karenanya Imam Ghazali menyatakan bahwa meramu kebahagiaan abadi harus ditempuh melalui mujahadah, yaitu upaya untuk membersihkan hati dari segala kotoran. Proses penyucian hati atau tazkiyatun nafsi adalah syarat utama agar hati dapat mengenal Allah dan melihat keindahannya. Pasalnya hati ibarat cermin dan Allah adalah cahaya. Pengenalan terhadap Allah dalam hati menyerupai terlukisnya rupa dalam cermin oleh cahaya. Cermin yang kotor akan menampilkan gambar yang suram. Semakin kotor cermin, semakin hilang gambar yang ditampilkan olehnya karena cahaya yang gagal dipantulkannya. Demikian pula hati manusia, semakin kotor sebuah hati oleh kesombongan, dengki, cinta terhadap dunia, dan berbagai penyakit hati lainnya, semakin sulit bagi hati untuk menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengenalnya. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.